Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat semuanya dan bahagia lahir dan batin. Itu ya. Karena bahagia itu suatu kewajiban sebetulnya. Tuhan menyuruh kita berbahagia. Salah satunya dengan cara bersyukur. Dan Tuhan melarang kita untuk bersedih. Karena itu artinya tidak menerima. Kan kita juga pernah membaca mungkin buku bestseller Latahjan ya. Janganlah bersedih. Karena ketika kamu sedang bersedih, maka kamu mengingkari ketiadaan Tuhan, mengingkari keberadaan Tuhan. Karena Tuhan berada di sisimu. Innallaha ma'ana, kata Tuhan, aku bersamamu. Maka ketika engkau bersedih, maka engkau mengingkari adanya Tuhan bersamamu. Nah, kira-kira seperti itu butuh pemaparan yang sangat panjang untuk menjelaskan tentang satu ayat dari Tuhan itu sangat panjang sekali. Karena setiap kita ketika kita membaca sesuatu itu akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, itulah salah satu fungsi dari adanya tes AKM. Tes AKM sebagai pengganti tes ujian nasional gitu ya. Nah, di dalam tes AKM itu adalah terintegrasi ke semua mata pelajaran. Jadi dalam satu soal itu tidak bertumpu kepada satu mata pelajaran. Bahwa mata pelajaran itu hanya dijadikan tool saja. Bisa saja satu soal itu menyangkut semua mata pelajaran. Gitu ya. Contohnya begini. Ketika kita membaca sebuah berita atau mendengarkan sebuah berita, misalkan Presiden Amerika Donald Trump pada hari ini dinyatakan positif terkena virus COVID-19 gitu. Nah, tentu saja setiap orang yang mendengarkan berita ini akan memiliki analisa yang berbeda, akan memiliki reaksi yang berbeda. Misalkan dalam satu tempat ada 3 orang. Yang pertama, ketika mendengar berita ini, si A akan mengabarkan langsung ke temannya, "Wih, ternyata si Donald Trump itu terkena juga COVID. Apakah kalian sudah tahu? Nih, lihat, Donald Trump terkena COVID juga dia." Gitu. Nah, itu reaksi si A. Kemudian reaksi si B. Ketika mendengar berita Donald Trump terkena wabah COVID-19, dia akan mengerutkan dahi, kemudian berkata dalam pikirannya, "Apa iya sih sekelas Donald Trump terkena COVID? Saya ingin ingin mempelajarinya lebih lanjut." Nah, jadi dia itu menerima sebuah berita, tidak langsung mengabarkan lagi ke temannya atau ke selain dia, tetapi dia menganalisis dulu, mempelajari dulu. Apakah ini ada strategi? Apakah ini sebuah strategi? Apakah ini sebuah pengkondisian massal? Apakah ini sebuah pembelajaran yang harus dianalisis secara seksama, sehingga ketika kita menyatakan kepada publik itu, apa yang kita nyatakan adalah sesuatu hal yang akurat. Nah, gitu. Kita sudah ketahui bersama bahwa media massa, media sosial itu kan sesuatu hal yang mengudara yang kita tidak tahu persis apa yang dikabarkan, kita tidak melihat sebenarnya apa yang terjadi. Kita hanya mendengar saja, begitu saja ya. Jadi di sini diperlukan kemampuan menganalisis sebuah berita. Itu dulu ya, adzan dulu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Sampai ketika kita
mendapatkan sebuah kabar, sebuah informasi, di antara kita itu akan memiliki, biasanya setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Yang pertama, ada yang langsung share ke publik tentang berita tersebut. Kemudian ada lagi orang yang menganalisis dulu, terdiam sejenak gitu. Benar nggak nih berita? Nah gitu kan. Karena media sosial, surat kabar, media elektronik di era sekarang ini itu lebih apapun berita yang diberitakan itu ada motifnya banyak sekali. Ada motif politik, motif ekonomi. Nah, kebanyakan dua motif itu. Apa kabar yang kita terima dari media sosial, dari Facebook, misalkan dari YouTube, misalkan dari surat kabar koran, dari televisi, itu semua tidak lantas kita percayai dengan 100%, karena kita seorang yang ilmiah itu membutuhkan penelitian, survei, observasi, gitu kan. Jangan langsung percaya begitu saja. Nah, itu adalah kemampuan numerasi, ya, di samping kemampuan literasi. Nah, gitu. Maka tes AKM ini ya bisa saja memang menyangkut atau terintegrasi ke semua mata pelajaran. Gitu. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita analisis dulu kebenarannya, dan ketika kita sudah yakin benar, baru kita sampaikan ke publik. Itu ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar akurat, ya, berjalan dalam jangka waktu yang lama. Itu jangan sampai kita menyampaikan sesuatu ke publik, di hari besoknya udah berubah apa yang kita sampaikan. Nah, itu menandakan seseorang tersebut tidak memiliki gitu ya, kemampuan numerasi tadi. Nah, gitu ya. Nah, ada literasi, ada numerasi kan gitu kan, kata Pak Menteri. Sebetulnya ujian itu ya, mau itu bentuknya UN ataupun AKM, sebetulnya sama saja ya. Itu kan ya tergantung orang, tergantung kitanya ya, tergantung kitanya yang belajarnya ya. Orang mau apapun aturannya, kalau orangnya memang tidak memiliki sense pengetahuan tentang fungsi dari belajar, ya akan sama saja mau apapun bentuk kurikulumnya gitu ya. Jangankan kurikulum, kitab suci saja setiap orang akan memiliki akurasi yang berbeda terhadap apa yang dibacanya gitu ya. Itu kitab suci ya. Nah gitu, makanya seseorang itu bisa akurat dan ilmunya akan bertahan lama. Nah itu memang betul harus ada kemampuan literasi dan harus ada kemampuan numerasi gitu. Jangan salah satunya saja. Memang kita seorang manusia, kalau bahasa Sundanya, harus menjadi seseorang yang masagi. Ya, jadi setiap penjuru gitu ilmu memang kita harus paham. Kalau dari setiap penjuru ilmu itu kita belum paham, kita jangan menyampaikan sesuatu tersebut ke publik. Jadi kita harus komplit dulu datanya, lengkap dulu informasinya, baru setelah kita yakin kita share hal tersebut, sehingga apa yang kita sampaikan itu akurat, gitu ya, sehingga menjadikan sebuah karakter dan menjadi trendsetter. Nah mungkin itu ya sekilas dulu ya untuk sebagai pembukaan apa itu AKM ya, dan apa itu UN, apa perbedaan AKM dengan UN. Juga kalian bisa baca ya di buku
bukunya juga ada ya. Itu hanya pembukaan saja ya, sebagai apa ya, persepsi lah, supaya kalian ya minimal tahu sedikit lah, sebagai pembukaan. Ini nanti akan Bapak bahas di lain waktu ya, supaya kalian itu lebih paham ya, sedetil-detilnya, sepaham-pahamnya, karena membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan ini. Nah, barangkali dari pembukaan ini ya, dari materi ini kalian ada pertanyaan ya, kalian mau menambahkan juga, atau kalian mau tidak setuju juga boleh ya. Nanti kalian bisa japri di WA atau di Telegram, bisa juga kalian komen di bawah ini, atau kalian bisa langsung komen di classroomnya. Nanti kita dari pertanyaan-pertanyaan kalian nanti kita akan bahas lagi, kita diskusikan lagi. Itu dulu ya, mudah-mudahan mudah dipahami, bermanfaat, dan kita semua dimudahkan segala urusannya. Itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.